Hello, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini saya mau berbagi terkait dengan sistem atau skema nabung saham untuk pemula ya, khususnya untuk teman-teman yang masih bekerja sebagai karyawan dan memiliki pendapatan yang masih UMR. Jadi bagaimana sih caranya agar kita bisa menabung saham seperti itu? Di mana nabung saham itu merupakan pembelian saham setiap bulannya dengan memperhatikan perusahaan yang kita beli sahamnya itu memang memiliki perusahaan yang bagus tanpa memperhatikan kenaikan dan penurunan harga setiap bulan. Kita langsung saja terkait dengan cara untuk melakukan untuk menabung saham. Tentunya teman-teman nih masih bingung sih bagaimana sih caranya kita untuk melakukan nabung saham. Seperti yang pertama, yaitu teman-teman harus membuka rekening saham di sekuritas, kemudian menyiapkan modal untuk membeli saham, memilih saham apa yang mau teman-teman beli untuk investasi jangka panjang atau nabung saham. Kemudian harus melakukan setoran dana secara rutin setiap bulan serta membeli saham secara rutin di sekuritas seperti itu. Yang pertama terkait dengan membuka rekening saham. Mungkin teman-teman masih bingung sih bagaimana cara membuka rekening saham, di mana teman-teman harus membuka rekening saham, sekuritas-sekuritas apa saja yang bisa teman-teman lakukan pendaftaran untuk membuka rekening saham. Oke, di Indonesia kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ada banyak perusahaan sekuritas ya, yang salah satunya seperti Mirae Asset Sekuritas, ada Mandiri Sekuritas, ada BNI Sekuritas, ada Indo Premier Sekuritas, serta ada BCA Sekuritas. Nah, ketika teman-teman di sini saya contohkan ada beberapa sekuritas, kurang lebih ada 5 sekuritas yang saya tampilkan. Ketika teman-teman sudah tahu sekuritas apa yang ada di Indonesia, maka teman-teman harus mempertimbangkan berbagai hal juga sebelum teman-teman membuka rekening saham. Yang pertama terkait dengan fee jual dan belinya, kemudian daftarnya bisa online atau tidak, kemudian minimal depositnya berapa, serta yang paling penting yaitu NPWP. Kenapa teman-teman banyak kemungkinan ada yang belum punya NPWP seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan masing-masing sekuritas ini, bagaimana sih atau berapa sih fee jual belinya, bisa daftar online atau enggak, berapa sih minimal depositnya, perlu NPWP atau enggak. Nah, untuk yang pertama terkait dengan Mirae Asset Sekuritas, itu fee jual dan fee belinya itu sebesar 0,25% dan 0,15%, dan sudah bisa dilakukan daftar secara online, dan minimal depositnya ini cukup besar yaitu sebesar 10 juta rupiah, dan NPWP juga opsional. Kemudian terkait dengan Mandiri Sekuritas, itu fee-nya, fee jual belinya itu 0,28% dan 0,18%, dan sudah bisa dilakukan daftar online juga. Untuk minimal depositnya lebih kecil dari Mirae Asset, yaitu sebesar 2 juta rupiah, dan NPWP ini wajib ya, seperti itu. Kemudian untuk BNI Sekuritas, fee-nya juga 0,27 dan 0,17%, sudah bisa dilakukan daftar online, dan minimal deposit yaitu lebih kecil, yaitu sebesar 1 juta rupiah, dan NPWP pun opsional. Kemudian ada Indo Premier Sekuritas, ini fee-nya sebesar 0,13% dan fee belinya 0,15%, dan sudah bisa lakukan dengan daftar online, dan minimal depositnya ini sangat luar biasa, yaitu cukup sebesar Rp100.000 saja, dan NPWP juga opsional. Kemudian ada BCA Sekuritas dengan fee jual beli 0,28% dan 0,18%, dan bisa lakukan secara daftar online, dan minimal depositnya itu sebesar 3 juta rupiah, dan NPWP opsional. Nah, ketika teman-teman ini sudah tahu beberapa sekuritas yang saya tampilkan dengan fee jual beli, bisa lakukan daftar online dan minimal deposit, serta perlu NPWP atau tidak. Kalau teman-teman yang ingin baru mau belajar untuk nabung saham, saya rekomendasikan untuk menggunakan Indo Premier Sekuritas. Kenapa? Karena minimal depositnya tidak terlalu besar, yaitu sebesar 100.000 sudah bisa melakukan pembukaan rekening dana nasabah. Tapi nggak usah khawatir, selain sekuritas yang saya tampilkan, masih banyak lagi sekuritas-sekuritas yang bisa teman-teman gunakan, seperti Ajaib Sekuritas, Sequoia Sekuritas, dan lain sebagainya lagi seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah memilih salah satu sekuritasnya dan melanjutkan proses terkait dengan pembukaan rekening sahamnya, maka teman-teman akan mendapatkan yang namanya rekening dana nasabah. Maka setelah itu, maka teman-teman yang harus teman-teman siapkan adalah terkait dengan modal investasi atau modal untuk memulai investasi atau nabung sahamnya. Jadi terkait dengan modal, mungkin dari teman-teman semua, setiap orang memiliki pendapatan masing-masing ya, tergantung dari pekerjaan, ada yang sebagai karyawan ataupun sebagai wirausaha. Misalnya saya anggap kalian itu bekerja di sebuah perusahaan A dengan pendapatan
UMR ya, di mana setiap daerah itu kan di Indonesia memiliki UMR yang berbeda-beda. Ada yang 4 sampai 5 juta, ada yang 2 sampai 3 juta, ada yang 1 sampai 2 juta. Nah, dari total pendapatan teman-teman di sini, teman-teman harus menyisihkan berapa persen untuk teman-teman investasikan. Jadi, minimal untuk teman-teman sisihkan untuk investasi itu adalah sebesar 10%, teman-teman. Jadi, ini adalah nilai yang paling ideal atau minimal dari pendapatan teman-teman. Misalnya teman-teman berpendapatan yaitu sebesar di sini 1,2 juta rupiah. Maka mau nggak mau teman-teman harus menyisihkan untuk investasi sebesar 100 sampai 200 ribu per bulan. Nah, untuk yang UMR-nya 4 sampai 5 juta, 2, sampai 3 juta dan 1 sampai 2 juta, di sini sudah ada masing-masing 10%-nya untuk diinvestasikan. Dan bagi teman-teman yang memiliki pendapatan lebih, tentunya bisa menyisihkan investasi yaitu lebih besar, yaitu dengan 20% dari total pendapatan teman-teman. Kenapa lebih besar? Karena untuk investasi, anggapannya ketika pendapatan kita naik, kita harus melakukan investasi mengalami kenaikan juga. Jangan sampai pendapatan kita naik tapi investasinya kita tetap, maka itu akan memperlambat terkait dengan pertumbuhan investasinya, seperti itu. Nah, kemudian selain itu ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan juga sebelum teman-teman memulai melakukan investasi atau nabung saham. Yang pertama, teman-teman pastikan bahwa penghasilan teman-teman itu lebih dari pengeluaran yang teman-teman setiap bulannya. Kemudian siapkan terlebih dahulu dana darurat yang sekiranya sebagai dana cadangan. Kemudian teman-teman punya asuransi kesehatan atau BPJS dari tempat atau perusahaan teman-teman bekerja. Kenapa ini penting? Karena ini agar tidak mengganggu terkait dengan skema investasi yang teman-teman rancang atau teman-teman susun, seperti itu. Nah, ketika semuanya sudah oke, berapa pendapatan teman-teman? 10% dari pendapatan teman-teman pastikan untuk diinvestasikan, dan teman-teman sudah memastikan terkait dengan beberapa hal terkait dengan penghasilan dan dana darurat serta ada BPJS yang menopang kesehatan teman-teman, maka teman-teman bisa memutuskan untuk melanjutkan yaitu terkait dengan nabung saham, seperti itu. Nah, setelah teman-teman memiliki rekening dana nasabah, modal juga sudah ada yang teman-teman spare untuk investasi, maka teman-teman dilanjutkan untuk memilih saham untuk yang teman-teman mau investasikan atau nabung saham. Jadi untuk memilih saham itu di Bursa Efek Indonesia itu ada berbagai saham, ya, ada berbagai saham perusahaan yang sudah terdaftarkan atau TBK yang sudah IPO seperti Mandiri, Telkomsel, Mayora dan lain sebagainya. Namun yang perlu diperhatikan begitu banyaknya saham-saham yang ada di Bursa Efek untuk teman-teman melakukan investasi atau nabung saham, karena ini kita berbicaranya jangka panjang. Yang perlu diperhatikan yaitu terkait dengan beberapa hal terkait dengan dari perusahaan tersebut, yaitu yang pertama terkait dengan pilih perusahaan yang kredibilitas tinggi. Jadi yang dimaksud kredibilitas tinggi ini adalah perusahaan yang sudah berdiri cukup lama dan memiliki profil bisnis yang cukup bagus dan menjanjikan untuk ke depan dan bisa bertahan di dalam berbagai kondisi. Jadi sudah cukup baik terkait dengan kredibilitas dari perusahaannya. Kemudian yang kedua adalah pastikan perusahaan laba atau bertumbuh. Jadi pastikan perusahaan itu mengalami pertumbuhan laba setiap tahunnya. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh terkait dengan harga saham serta hal-hal lainnya yang teman-teman dapatkan seperti dividen, di mana teman-teman juga harus memastikan pembagian dividen secara konsisten. Kenapa? Selain teman-teman mendapatkan capital gain dari kenaikan harga, di sini ketika teman-teman investasi di perusahaan yang bagus, juga teman-teman mendapatkan dividen atau pembagian keuntungan dari perusahaan itu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah yang penting juga terkait dengan pergerakan harga sahamnya, itu harus stabil dan tidak fluktuatif. Kenapa? Karena ini sangat membantu sekali terkait dengan psikologis investasi kita. Ketika kita investasi di saham yang pergerakannya terlalu fluktuatif, maka kita kecenderungan akan lebih khawatir untuk melakukan investasi. Tapi kalau kita investasi di harga saham yang cukup stabil, maka teman-teman akan lebih santai dan lebih tenang untuk melakukan investasi setiap bulannya. Nah, setelah teman-teman memilih saham, maka teman-teman selanjutnya yang harus dilakukan yaitu melakukan setoran dana, ya. Jadi di awal teman-teman sudah buka rekening dana nasabah, kemudian teman-teman sudah menentukan saham yang mau dibeli saham apa dan sektor apa dan sebagainya, perusahaan yang bagus, maka teman-teman harus melakukan setoran dana ke rekening dana nasabah atau rekening dana investor yang teman-teman di awal buat tadi. Misalnya nih, saya beranggapan seperti di awal, teman-teman kerja di perusahaan A dengan gaji UMR yaitu sebesar 2-3 juta anggapannya, ya. Kemudian investasi sebesar 10%, maka yaitu total yang harus teman-teman setor yaitu ke rekening dana nasabah yaitu sebesar 200-300 ribu teman-teman harus setorkan ke rekening dana nasabah atau rekening dana investor teman-teman yang teman-teman buat di sekuritas yang teman-teman daftar, seperti itu. Sehingga ketika teman-teman sudah melakukan penyetoran, maka teman-teman bisa melakukan pembelian saham di sekuritas tersebut.
dengan melakukan pembelian saham secara rutin setiap bulannya, di mana teman-teman juga harus memilih saham. Ya, untuk saham terkait dengan yang bisa teman-teman beli di Bursa Efek itu ada berbagai sektor. Ada sektor perbankan, itu ada BCA dan Bank BRI. Kemudian di Consumer Good ada Mayora, Indofood atau CBP. Kemudian di pertambangan ada Antam, ada telekomunikasi atau teknologi ada Telkom, kemudian di konstruksi ada Wika. Ini ada beberapa sampel saham yang saya contohkan. Mungkin teman-teman bisa riset lagi saham-saham yang bagus yang bisa teman-teman untuk investasi jangka panjang. Yang penting teman-teman memperhatikan terkait dengan kredibilitas dari perusahaan. Pastikan laba selalu mengalami pertumbuhan dan membagikan dividen secara rutin, serta harga saham tidak terlalu fluktuatif seperti itu. Nah, setelah teman-teman melakukan setoran dana dan untuk melakukan pembelian saham di rekening dana nasabah, tentunya teman-teman masih bingung nih. Ketika teman-teman melakukan setoran dana sebesar 200.000 ke rekening dana nasabah, apakah teman-teman bisa membeli saham sebesar 200.000? Belum tentu teman-teman, itu belum tentu, karena kita harus melihat dari harga sahamnya. Ini saya contohkan. Misalnya nih teman-teman, di perusahaan A seperti tadi saya contohkan dengan gaji UMR 2-3 juta yang teman-teman spare untuk investasi sebesar 10%, yaitu sebesar 200-300 ribu. Misalnya teman-teman di sini saya contohkan investasi di saham Wika atau Wijaya Karya. Ini teman-teman mau nabung nih setiap bulannya nih sebesar saya anggap 200.000, nilai yang paling kecil yaitu 200.000, di mana harga saham Wika saat ini itu adalah sebesar 525 rupiah per lembar saham, sehingga satu lotnya itu seharga 52.500. Nah, kenapa 52.500? Karena satu lot saham itu terdiri dari 100 lembar. Jadi 525 dikali 100 itu akan mendapatkan nilai sebesar 52.500. Jadi ketika teman-teman bulan pertama itu investasi atau setor dana sebesar 200.000, maka teman-teman sudah bisa membeli 3 lot lembar saham Wika dan masih memiliki saldo. Saya sudah buatkan tabelnya seperti berikut. Nah, di sini saya buatkan tabelnya untuk mempermudah pemahaman teman-teman. Nah, di sini teman-teman lihat, di sini ada investasi saham Wika di harga, saya anggap harganya itu sama ya teman-teman, setiap bulannya itu harga rata-ratanya saya anggap sama untuk mempermudah pemahaman. Kemudian di sini bulan pertama sampai dengan bulan ke-12, di mana bulan pertama teman-teman itu setor dana ke rekening dana nasabah sebesar 200.000, maka teman-teman bisa membeli 3 lot saham Wika, yaitu dengan sisa saldo dari pembelian yaitu 42.000. Kemudian di bulan kedua teman-teman rutin setor lagi 200.000, begitu juga bulan seterusnya selama anggapan sini saya paling singkat yaitu setahun ya, itu rutin setiap bulannya 200.000. Jadi teman-teman bisa membeli saham dan setiap bulannya itu beda, ada yang 3 lot, ada yang 4 lot. Kenapa 4 lot? Karena ini ditambah dari sisa saldo sebelumnya dan totalnya sampai ke bawah, yaitu teman-teman dalam waktu 12 bulan teman-teman bisa membeli saham Wika itu sebesar 45 lot dan masih memiliki saldo sebesar 37.500. Dan total investasi teman-teman itu adalah sebesar 2.400.000. Ini belum dipotong fee transaksi ya teman-teman untuk pembelian. Nah, kita beranggapan secara ekstrim nih, misalnya dalam waktu setahun ternyata saham Wika ini mengalami kenaikan harga yang cukup fluktuatif atau cukup tinggi, yaitu bisa menempuh harga yang sangat ekstrim, yaitu kita harapannya itu sebesar 20% nih, harganya cukup naik sangat tinggi. Jadi dari total investasi teman-teman sebesar 2.400.000 itu tentunya teman-teman akan berubah, yaitu totalnya menjadi 2.917.500. Ini belum ditambah dari dividen kalau saham Wika ini melakukan pembagian dividen serta potongan dari fee transaksinya. Sehingga dalam waktu setahun dengan modal teman-teman sebesar 200.000 per bulannya yang teman-teman cicil setiap bulan, tabung setiap bulan secara rutin, itu per tahun itu tumbuh investasi teman sebesar 480.000 rupiah per tahun dengan total nilai investasi menjadi 2.917.500 dari nilai awal yaitu 2.400.000, di mana ini teman-teman cicil setiap bulannya. Ini dengan estimasi ketika harga saham itu mengalami kenaikan sebesar 20% dengan harga rata-rata saya anggap 525.000. Sangat tinggi bukan? Iya, ini tinggi banget. Nah, bagaimana kalau misalnya teman-teman membeli saham, misalnya teman-teman pendapatan teman-teman cuma 300.000 nih, ternyata harga sahamnya itu lebih dari ini per lotnya, bagaimana? Nah, saya juga contohkan seperti berikut teman-teman. Misalnya nih, teman-teman membeli saham BRI, di mana teman-teman misalnya investasi setiap bulannya itu saya anggap paling tinggi sebesar 300.000 ya, di mana saham BRI untuk satu lotnya itu adalah sekarang itu sebesar 490.000 rupiah. Jadi secara logika itu teman-teman belum cukup untuk melakukan pembelian saham. Ketika teman-teman beranggapan teman-teman punya 300.000 tapi mau beli saham BRI tapi uang teman-teman belum cukup, teman-teman tidak setor dana ke rekening dana nasabah, jangan.
Jadi saya harapkan untuk setoran dana nasabah itu rutin dilakukan setiap bulan dengan nominal yang sama, bahkan bisa lebih, itu lebih bagus, tanpa memperhatikan teman-teman bisa beli sahamnya atau enggak. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan setoran di hari pertama, di bulan pertama 300.000 untuk membeli saham 490.000, itu ternyata belum cukup untuk beli satu lot. Jadi dana itu diamkan dulu di rekening dana nasabah, seperti saya contohkan di tabel berikut teman-teman. Nah, di sini harga saham BRI itu 460.000. Di bulan pertama itu teman-teman investasi 300.000 dan ternyata saldo teman-teman sudah 300.000 di rekening RDN. Tetapi teman-teman belum bisa beli saham. Ini status beli sahamnya masih nol. Kenapa? Karena harganya 460.000 dan uangnya baru 300 terkumpul. Ini diamkan. Kemudian di bulan kedua teman-teman tambah lagi 300.000 dan teman-teman bisa membeli saham satu lot, yaitu sebesar 460.000, dan sisa uang teman-teman 110.000 ini diamkan di rekening dana nasabah. Begitu juga bulan seterusnya teman-teman tidak bisa membeli, kemudian berikutnya bisa beli, kemudian bulan berikutnya tidak bisa beli, kemudian bulan berikutnya secara beruntun teman-teman bulan ke-6 dan bulan ke-7 bisa membeli satu lot dan satu lot, dan total selama 12 bulan itu teman-teman memiliki saham BRI sebesar 7 lot dengan total investasi sebesar 3.600.000. Nah, kita berpikir secara ekstrim lagi nih, anggapannya total investasi kita bisa naik sebesar 20%, ya, sebesar 20% penaikan harganya. Maka total investasi teman-teman dari 3.600.000 itu menjadi 4.490.000 dengan total pendapatan tumbuh yaitu sebesar 720.000 per tahun. Ini lebih besar dong dari contoh tadi yang itu di saham Wika. Kenapa lebih besar? Karena nilai investasi kita lebih besar, yaitu 300.000, walaupun nominal atau jumlah lot yang kita miliki itu lebih kecil. Kenapa? Karena harga sahamnya lebih besar. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, semakin besar investasi atau nabung saham teman-teman, maka estimasi pendapatan teman-teman akan semakin meningkat. Ini baru dari capital gain atau kenaikan harga, belum lagi dari dividen yang diberikan oleh saham BRI, di mana BRI itu secara rutin juga memberikan dividen setiap tahunnya kepada investornya, seperti itu. Jadi saya sangat menyarankan ketika pendapatan teman-teman mengalami peningkatan, maka nilai persentase untuk investasinya juga harus ditingkatkan, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman terkait dengan nabung saham. Untuk teman-teman yang baru belajar mau nabung saham, skemanya seperti itu teman-teman. Nah, setelah mendengar video ini, apakah teman-teman menarik untuk melakukan nabung saham? Jika teman-teman tertarik untuk nabung saham, silakan segera buka akun sekuritas dan melakukan nabung saham teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk video edukasi hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya, agar semakin semangat untuk membuat edukasi terkait dengan saham. Oke, sekian dan terima kasih.